la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kakak mentor sekalian, ayah dan bunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya akan menjelaskan progres dan project untuk FTC, untuk anak MTS dan Alia. Tahun lalu Alia tidak banyak berperan, tapi sekarang karena kita resmi sudah menjadi PDP dari First, maka saya mau mungkin banyak lagi karena pelajaran sangat luar biasa yang kita dapatkan dari lomba ini. Baik, mungkin ya, gambaran kasarnya kita membuat sebuah komunitas Nation Robotik sekaligus mempersiapkan anak didik kita untuk menyambut 2045 dengan industri 4.0. Ini saya lihat sebuah peluang yang bagus dan sampai saat ini belum banyak gerakan yang menyiapkan anak-anak dengan teknologi sesuai dengan industri 4.0. Langkah-langkahnya saya rasa relevan dengan apa yang saya mau bahas kali ini karena awalnya kita punya Tekno Natura dan tahun 2017 kebetulan saya diundang oleh American Embassy menjadi wakil untuk First FGC, First Global Challenge 2017. Dari 2017 kemudian kita dapat award sehingga salah satu orang di Amerika undang kita ke Silicon Valley. Nah, pas Silicon Valley kita keliling-keliling melihat sekolah-sekolah di sana bagaimana robotiknya mereka. Robotik mereka ternyata sangat erat hubungannya dengan First. Sehingga saya mencari tahu apa sih yang mereka kerjakan dan kita berusaha mengkopinya. 2019 kita punya FTC pertama kali, tim putri semuanya. Dan kemudian mereka bertanding di Australia, itu FTC. Pada saat yang sama juga 2019 kita punya tim FRC, the only FRC tim Indonesia yang berangkat ke Sydney juga. Jadi di situ dari pengalaman kita ke Silicon Valley kita ketemu ada dua jenis liga robotika yang akhirnya kita ikuti. Sebenarnya ada tiga jenis. Yang pertama itu Lego League. Cuma sampai sekarang Lego itu sangat susah sekali untuk kita penetrasi. Kita mau bikin First Lego League Indonesia, nampaknya sudah ada beberapa orang yang pernah pakai duluan, sehingga untuk memindahkan hak mereka ke kita agak sulit. Jadi sampai saat ini kita berhasil memindahkan dan mengembangkan First Lego League. Kalau bisa First Lego League, maka dari SD kita sudah mulai membina mereka di robotik dengan Lego League. Baik, untuk kegiatan ini kita berusaha memisahkan antara kegiatan Tekno Natura dan kegiatan robotika karena kita ingin robotika ini bukan hanya konsumsi Tekno Natura saja tapi menjadi konsumsi nasional. Jadi insya Allah tahun ini insya Allah dari Depok akan membantu kita mengembangkan lebih dari 10 tim mudah-mudahan dari Depok sendiri. Kita kerjasama dengan Pemkot Depok dan mereka berjanji untuk membangun anak-anak SMA mereka dengan tim robotik. Di samping itu juga kalau nggak salah di internet ini kita juga punya tim dari Hidayatullah yang ada di Kalimantan. Ya, insya Allah kita akan bikin Kalimantan dan juga yang ada di Batam. Jadi ini kita kembangkan sekaligus biar kita share informasi ini karena kita ingin sebanyak-banyaknya. Dan insya Allah juga nanti saya dapat waktu untuk ketemu dengan salah satu orang di Muhammadiyah yang mereka juga sangat berkenan untuk menerapkan robotika di SMP SMA mereka. Mudah-mudahan. Nah, oleh karena itu kita buatlah sebuah yayasan baru. Yayasannya Indonesia First Robotic dengan misinya mengembangkan STEAM, menyebarkan STEAM dengan menggunakan proyek robot dari First sebanyak mungkin ke orang-orang Indonesia. Ya, jadi kita ingin nanti kita menjadi sebuah institusi yang membawa anak-anak kita siap untuk
era 2045. Ya. Kemudian goalnya yang utama adalah kita mau encourage STEM education kepada anak didik kita, di mana mereka nanti ketika besar sudah bisa memilih karirnya di bidang STEM, ya, inovator, inventor, creative thinkers, dan doers yang memiliki soft dan hard skill yang dibutuhkan untuk masuk ke 21st century. Nah, di sini saya sebagai principal member, saya pilih Pak Ilham Habibie, Pak Desra Gaspan, Pak Agus, dan Pak Tri. Eksekutif membernya Hisham, Kak Irawan, dan Pak Ari sebagai treasurer sana. Jadi kita punya yayasan seperti ini. Di atas kita ada kita kerjasama dengan Kota Depok. Kita juga di bawah IESPA. IESPA adalah Indonesian E-Sport Association, dan dari e-sport ada Korpi. Tapi alhamdulillah mungkin dalam tahun-tahun ke depan kita akan langsung di bawah KONI. Karena kita sekarang punya gerakan untuk membuat robotik adalah sport. Kita kemarin sudah ke IOC dan mereka sangat encourage sekali. Kita pelatihan di IOC dan alhamdulillah yang FGC tahun ini mereka berangkat ke Yunani menyandang tim nasional robotika dari IOC kita. Alhamdulillah itu. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan anak-anak melihat robotnya bukan lagi sebagai pembelajaran, tapi sebagai sport. Kalau sport maka banyak nuansa fun-nya di sana. Nah, kenapa? Karena cara belajar kita sudah harus berubah. Bukan lagi belajar mendengarkan baca buku. Sekarang belajar bukan lagi hanya semuanya di sana, bahkan mereka belajar social thinking, building teamwork dan segala macamnya. Itu yang dibahas. Kemudian kalau kita lihat ini kita sempat masuk di televisi narasi, lumayan cukup viral juga waktu itu. Ya, ini ketika kita menang first evaluasi kita, tim pertama kita 2019 kita mendapatkan award yang membuat anak-anak kita berhak maju ke dunia. Kita berangkat ke Detroit itu. Right, itu sedikit saja. Nah, kenapa? Kalau kita lihat anak abad 21, gurunya abad 20, ngajarnya abad 19. Ini nggak relevan, tidak benar menurut saya. Anak-anak kita sudah jago banget main komputer, main HP, tapi gurunya masih pola lama. Siswa depan, gurunya ngomong, siswa harus dengerin apa yang dikatakan guru. Ini harus berubah. Jadi untuk merubahnya, maka anak-anak kita harus aktif, banyak menggunakan alat-alat yang ada saat ini. Apa? ICT, komputer, IoT, ya, Internet of Things, robotik, AI, AV, VR, cloud computing, nanoteknologi, dan semuanya ini adalah teknologi yang saat ini sedang berubah dan sedang berkembang di Indonesia dan di dunia. Jadi kalau kita mau mengajak anak kita maju ke arah abad 21, mau nggak mau kita sudah harus mulai memperkenalkan teknologi yang digunakan saat ini. Itu penyebabnya. Dan kalau saya mundur sedikit ini sejak tahun 2004 kita sudah pakai robotika. Cuma terus terang waktu itu konsep robotika kita masih sangat kecil sekali, meskipun kita beberapa kali menang di nasional. Sampai kemudian tahun 2017 saya diundang ke American Embassy menjadi wakil Indonesia untuk FGC. Setelah saya melihat di FGC, saya melihat sebuah wahana baru penggunaan teknologi yang bisa diajarkan pada anak didik kita. Sehingga kita mulai mengemas. Mungkin saya ingat sekali ketika pertama kali saya bawa robot ke Natura, anak langsung ngumpul, nanya banyak sekali pertanyaannya. Apa gitu? Saya bilang, ini saya baru bawa barangnya doang, tapi sudah semakin aktif nanya. Ya saya pikir ini harus dijadikan sebagai sebuah wahana belajar karena mereka senang.
Nah itulah kita akhirnya kita adopsi teknologi robotik kepada anak kita. Kenapa First? First ini menarik karena dia visinya bersama dengan kita, menginspirasi kaum muda untuk menjadi inventor sains, menjadi pemimpin di bidang sains dan teknologi, melibatkan mereka dengan program yang pakai mentor dan kemudian membangun keterampilan sains, teknik dan teknologi yang merupakan cikal bakal inovasi tersebut. Ini yang menarik. First sudah mulai mengembangkan alat dan bahan ajarnya semenjak 1998. 30 tahun. Jadi selama 30 tahun mereka sudah aktif bikin bahan ajarnya dan sponsornya, donaturnya perusahaan-perusahaan top di Amerika. Boeing, Apple, itu semua mendukung First. Jadi saya bilang ini mereka sudah bikin bahan ajarnya, kalau saya mau bikin baru lagi, jauh. Akhirnya saya bilang oke, kalau gitu caranya kita nggak perlu repot, kita adopsi apa yang mereka pakai, kita terapkan di Indonesia dan kita kembangkan buat anak-anak Indonesia. Nah semenjak itulah kita mulai gerilya untuk meminta First menjadikan First aktivitas di Indonesia. Melalui First Global, saya dikenalkan dengan orang di First dan alhamdulillah baru tahun 2023 kemarin kan Kuski dikasihkan uji coba. 2 kali uji coba 2022, 2023. Baru tahun ini kita resmi menyandang predikat kerjasama PDO dengan First. Nah, setelah itu juga saya lihat lagi ternyata di Amerika kegiatan First ini diakui dan di welcome oleh semua kepala sekolah. Jadi kumpulan kepala sekolah di Amerika menyatakan aktivitas dari First ini sangat bagus sehingga direkomendasikan buat siswa untuk terlibat. Nah, kenapa? Kalau dari sini rekornya cukup bagus ya. Mulai keterlibatannya setiap tahunnya ada 679.000 orang di 110 negara, 320.000 mentor, judge segala macam, ada 3.700 event dan segala macam. Yang terakhir adalah ya, scholarship. Nah, saya melihat ini pergerakan ECEC, ini gerakan sangat luar biasa. Ya. Jadi sampai saat ini, sampai kemarin kita nggak punya ya, lomba yang benar-benar mengajar anak kita untuk berpikir secara kreatif, critical thinking, kolaboratif. Ya, saya cadangan terakhir yang kolaboratif. Kebanyakan lomba yang ada kita ikuti itu menang-menangan, adu kekuatan. Jadi kalau anak kita bertanding, musuhnya lagi nggak siap, wah mereka pak, robot ini mati kak, kita menang jadinya. Bukan itu yang kita cari. Kita mau menang ketika mereka bagus. Kita mau menang ketika mereka siap. Jadi ada gracious professionalism di sana. Professionalism ini berarti professionalism yang berkasih sayang. Menang tapi tidak mulai ngejekin. Di kita nggak ada. Kalau kita menang kita ngadikin orang lain nggak boleh. Ya, bahkan kita harus membantu mereka sampai siap bertanding. Nah, ini patternnya dari First, dari 3M, Amazon, Bosch, Boeing, ini nama-nama perusahaan top semuanya mendukung First. Ya. Jadi kalau kita mau bikin sendiri, bahan ajar lombanya, lama panjang banget. Saya bilang ketinggalan kereta kita. Jadi saya pikir udah kejam sama mereka, gabung dengan mereka untuk kemudian mengambil bahan ajar yang kita gunakan. Di samping itu juga First dia bikin bahan ajar. Dia betul mendukung guru-guru di seluruh dunia untuk belajar bersama mereka. Ya, banyak sekali. Nah, impact-nya dia menggunakan hands-on learning, exposure to career, core value-nya kita akan lihat nanti, dan celebration di mana siswa berhasil mendapatkan penghargaan yang cukup ketika mereka mengikuti lomba ini. Nah, core value-nya pertama discovery, kedua inovasi,
impact, yaitu mereka harus bekerja kepada yang lain, teamwork, inclusion, dan terakhir ini fun. Jadi fun ini menjadikan titik dasar is a good learning. Fun learning yang kita mau adopsi, kita bisa terapkan pada FIRST Robotics ini. Nah, di samping project, mereka juga membangun essential skill pada siswa kita, critical thinking, problem solving, kolaborasi, adaptability, innovative thinking, entrepreneurship, communication, analyzing information, curiosity, dan imagine. Jadi semua ada dalam pekerjaan more than robot. Tidak hanya robot saja, tapi ketika mengerjakan mereka dihadapkan pada sebuah problem solving yang sangat luar biasa. Itu ya. Ini sama juga bicara dengan industri, bicara dengan kampus, bicara dengan pengalaman sangat luar biasa. Ya. Ini first alumni-nya. Ya. Mereka punya data dari orang-orang yang pernah ikut FIRST, mostly kebanyakan alumni akhirnya mengambil jurusan teknologi atau STEM. Ya. Di Amerika, STEM itu sebuah gerakan yang sangat masif. Karena mereka melihat uang perusahaan itu akan banyak terbangun dari perusahaan-perusahaan yang terlibat dengan teknologi tinggi. Ya. Nah, mereka ingin anak-anak muda mereka masuk di STEM karena kalau perusahaannya punya penghasilan besar, maka negaranya menjadi lebih sehat. Tapi kalau anak-anaknya hanya sibuknya dengan menjadi YouTuber, ya bisa saja secara perusahaan kurang membantu. Ya, itu perusahaan alumni bagus dan kemudian ini ya beberapa riset yang menunjukkan sejauh mana mereka punya kaitan dengan pendidikan. Ini riset saya akan singkatkan. Bahkan FIRST juga mendapatkan data perempuan yang biasanya gaptek, yang nggak mau bermain robotik, ternyata banyak. Dan saya pribadi bereksperimen tahun 2018-2019, kita punya tim semuanya putri semuanya. Ya, putri semuanya 16 orang putri di tim putri, tim finishing voyager, dan mereka berangkat ke Australia, lomba di sana, mendapatkan award, berangkat 2018, 2019 sampai 2020 Australia membanning kita. Kita di ban karena mereka nggak mau orang luar jadi juara di Australia dan berhak berangkat ke Amerika. Itu jadi per regional kan Pak? Juara regional akan berangkat ke World Championship. Nah, kemudian tahun 2020 di ban, 2022, 2021, 2022 kita nggak bisa pakai lagi. Sehingga kita bertanya, gimana kita mau FTC? Alhamdulillah orang Klub FIRST Global bilang, udah Pak Riza buat aja Indonesia. Buat, iya. Buat lomba Indonesia, iya. Wow. Biayanya segala macamnya sibukannya lumayan lah. Tapi karena memang kita harus bikin ini, ya kita paksain. Jadi tahun 2022 kita dikasih kesempatan mencoba. Kita bikin scrimmage lomba di Jogja, kerjasama UGM, kita bikin di sana. Bisa, wah lumayan. Berbekal 2022 berhasil, kita ajukan ke FIRST. Oke, kamu udah scrimmage, coba setahun lagi, 2023 kita buat di Depok tahun lalu. Alhamdulillah berhasil, sehingga mereka punya oke, tim IFR Indonesia nampaknya sudah boleh diberikan hak untuk menjadi PDP dari FIRST. Ya. Dreamnya membuat sebuah lomba established regular event di Indonesia, FTC, FRC. FTC alhamdulillah, FGC kita udah panjang, FRC kita baru satu robot tim di Indonesia, Java Knight, yang lain belum ada. Ya. Oke, untuk itu kita rasanya harus keluar,
harus ke publik, ngajak orang-orang di dunia luar sana untuk mulai ikutan. Karena yang namanya industri 4.0 nggak cukup kan hanya orang Natura. Harus gerakannya gerakan nasional, gerakannya lebih mas. Ya. Right. Kemudian kita lihat ini fiturnya, kita ada 4 Lego sebenarnya, Lego League, First Tech Challenge, dan FRC. Nah, Lego League ini dari dari 4 tahun sampai 12 tahun. FTC itu dari umur 12 sampai 18 tahun. Jadi level FTC ini yang bertanding adalah level SMP dan SMA, MTS dan MA. Mereka itu di Natura, MTS dan MA-nya ikutan semua di FTC. Selanjutnya ada FRC. FRC ini levelnya hanya buat level alia, 14 sampai 18 tahun. Ya. Di samping ini ada lagi namanya FGC, First Global Challenge. First Global Challenge, 1 negara 1 tim. Dan alhamdulillah karena kita semenjak awal 2017 bergerak, kita menjadi partner resmi dari FGC dan kita menseleksi anak-anak untuk berangkat ke FGC. Tahun ini insya Allah kita akan berangkat ke Yunani tahun bulan September mendatang. Right. Kenapa? Ada orang nanya, Pak, ngapain sih bikin robot? Emangnya anak itu bisa bikin robot? Tidak. Kita nggak berharap anak-anak kita bikin robot, tapi kita pakai robot untuk mendidik anak kita. Mendidik anak kita menjadi problem solver, pakai robot. Kenapa? Mereka senang robot. Kreativitas keluar dengan robot. Jadi, we are not using kids to build robot, but we are using robot to build kids. Ya. Kita pakai robot untuk membangun, mendidik anak kita. Jadi, kalau kita lihat, maka kita punya 3 tim yang sudah aktif dari awal, yaitu ada tim R2045, First Global, ada tim Finishing Voyagers, All Girls Team, sejak tahun 2018 mereka aktif, dan First Robotic Competition dengan Java Night di tahun 2019. Nah, 3 tim, 3 league ini kita aktif sampai hari ini. Baik, 12 ini saya lewatkan. Nah, alhamdulillah tahun ini, coba lihat ini, Mei 2024 kita resmi mendapatkan status PDO, Program Delivery Organization, yang ditandatangani oleh Maci dari First Pusat. Ya. Ini luar biasa. Jadi we are the only yayasan di Indonesia yang dapat hak ini. Baru bulan Mei baru 3 bulan lalu. Jadi semenjak ini maka kita semua kegiatan, saya berhak masuk ke First Pusat untuk mencari data, semua cara belajar yang sangat luar biasa tadi. Jadi aplikasi robotiknya, pembelajarannya, all there. Kita tinggal memilih mana yang kita akan selesaikan Indonesia. Tapi menariknya kita punya style yang berbeda. Ya, kenapa? Di Amerika ini jadi ekstrakurikuler, di luar belajar. Mereka nggak bikin pembelajaran proper. Di Natura kita jadikan ini sebagai bahan belajar kita. Karena kita mengadopsi project based learning, jadi suatu project yang akan dikembangkan oleh anak kita sampai jadi artinya. Jadi ini sebuah terobosan yang akan kita klaim sebagai hak kita, dan kita kasih pada mereka, look, kita juga punya hasil Natura, hasil Indonesia yang menggunakan First sebagai bahan ajar, diterapkan dalam bentuk project based learning di Indonesia. Nah, right, ini saya share yang tahun lalu. Nah, musik. Suaranya kayak
Ini tahun lalu di Depok. Yang datang 4 negara dari luar. Ada 4 negara. Kazakhstan, Malaysia, Kazakhstan, Malaysia, Brunei belum, sama Thailand. Jadi ini eventnya all in English. Anak-anak kita yang menjadi juri all in English. Baik yang menjadi juri, baik yang menjadi MC, semuanya dikemas dalam bahasa Inggris. Sebuah arena yang sangat luar biasa untuk membuat anak kita berbicara bahasa Inggris selama pertandingan. Ya. Jadi sebuah sampai ada marketing dari Amerika datang bagian ekonomi dari American Embassy, mereka melihat dan gerakannya sangat bagus. Ya. Pemenangnya tahun ini hanya 1 yang berhak berangkat ke Amerika. Jadi 1 pemenangnya yaitu Inspirator berangkat ke Amerika bulan April. Tahun ini karena kita sudah resmi menjadi PDO, kita punya 2 tim yang akan berangkat, yaitu tim yang inspirasi dan tim pemenang dari lomba. 2 tim ini akan berangkat ke Amerika tahun 2025 di bulan April mendatang. Namanya IFR Nusantara Regional. Harapan kita ke depan ini lebih banyak lagi tim yang akan terlibat. Ini kemarin baru 16 tim, tapi kita harapan akan lebih banyak lagi. Right. Untuk 2024-2025 temanya adalah Into the Deep. Belum keluar challenge-nya, belum keluar bagaimana mainnya, belum. Selalu pada minggu pertama bulan September. Ya, jadi nanti anak kita begitu masuk bulan Juli, kita persiapan mereka dulu, pelatihan 3D, latihan programming, latihan segala macam, sampai bulan September baru kick off, keluar dari challenge-nya, dan baru mereka mulai membuat robotnya. Nah, ini agenda kita. Kita berharap kalau sudah lebih banyak akan ada tim-tim di beberapa regional. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta, Sumatera, segala macamnya. Ya. Dari situ naik ke FTC provinsi. Dari provinsi naik ke nasional. Pemenang nasional 2 orang berangkat ke World Championship di Houston April 2025. Nah, ini targetnya mudah-mudahan kita bisa menggairahkan lagi. Tapi tahun ini mudah-mudahan target kita adalah membangunkan provinsi Jawa Barat duluan, karena kita ada Jawa Barat, dan mudah-mudahan kalau chartnya bagus kita bisa berangkat ke yang lain. Ya, agenda registrasi, pembentukan tim, mulai problem, membuat arena, tim engineering, bikin robot, drivetrain, manipulator dan segala macamnya, sampai coding, testing dan review. Kemudian ada lagi tim bisnis, mencari proposal, bikin proposal, mencari sponsor, ya. Terus dari tim media, dia bikin banner, dia bikin t-shirt, segala macamnya. Nah, jadi sama tujuannya membentuk pemuda Indonesia yang siap dengan tahun 2045. Nah, menariknya untuk first ini bahannya bisa digunakan berulang-ulang.
tahun selesai, protein lagi, bikin lagi buat challenge yang baru. Jadi kita tidak berulang-ulang invest baru lagi. Jadi kita bisa pakai alat yang sudah kita gunakan untuk kemudian kita anak kita membuat sesuai dengan challenge yang terbaru. Ya. Programnya pakai Java. Jadi anak kita dan anak SMP mendapatkan pengalaman pertama pakai di ISD mereka berbasiskan pada objek programming, kemudian masuk kepada program Java, dan nantinya juga sebagian dari mereka kan belajar Python karena di robot ini juga sudah ada menggunakan AI untuk visioning, robotic visioningnya. Ya. Nah, dari national competition ini nasionalnya rencana kita akan dilaksanakan bulan Desember kalau tidak ada halangan. Tahun lalu kita bikin di Januari, tapi saya baru aware karena pemerintah tuh nggak punya uang di bulan Januari. Jadi kemarin kita bikin agenda, nggak ada bantuan dari Pemkot. Harusnya salah bikin ya, bikin oh ya, tahun kita bikin bulan Desember sehingga Pemkotnya bisa bantu kita gitu. Jadi insya Allah bulan Desember tanggal 8 lombanya yang nasional. Right, itu sebenarnya ada beberapa kalkulasi untuk dari Kalimantan ini beberapa estimasi kalau sekolah mau bikin tim robotik. Ya. Ini gambaran kasarnya seperti ini. Jadi ada program registration fee-nya $200, beli kontrol setnya, elektronik modulnya, kompetisinya, sampai akhir itu sekitar $2.300. Jadi dengan $2.300 sekitar 30 jutaan, 30 juta sampai 40 juta, kita sudah bisa bikin tim baru di tiap-tiap kota, tiap-tiap sekolah, tiap-tiap provinsi. Ya. Dan ini nggak habis, karena selesai tahun ini pakai lagi tahun depan. Ya, nggak habis. Nah, untuk menyiapkan mereka dalam robot, kita kemudian bikin skenario, bikin flowchart supaya mereka siap dengan waktu 5 September, Oktober, November, Desember, sekitar 4 bulanan. Dengan 4 bulan mereka sudah siap keluar dengan robotnya. Ya. Saya pengalaman betapa kita jatuh bangun di awal-awalnya, kita nggak tahu mau kemana, dari tempat segala macam. Ya, jadi kita harapkan dengan guidance ini kita siap untuk membantu para tim baru maupun yang ada di Jakarta, Depok maupun di Jawa Barat dan di Kalimantan. Jadi tim kita akan siap untuk melatih orang-orang di luar sana. Ya, ini langkah-langkahnya sampai mereka kemudian final membuat lomba robot. Nah, apa sih yang mereka perlu pahami? Mereka akan mempelajari sebuah konsep reverse engineering atau belajar engineering, mulai dari project, design requirement objective, membuat 3D design, membuat prototype, menguji prototype-nya, sampai membuat publikasi. Ini semua ada, ya. Dan mereka harus bikin engineering notebook yang akan diserahkan ketika sebelum lomba. Jadi apa? Ketika lomba, para juri akan melihat sesuai nggak desainnya dia dengan barangnya. Kalau sesuai akan mendapatkan kelas, dan itu jadi patokan untuk juri memberikan award kepada timnya. Nah, ini sebuah proses, saya lebih kenalamakan prosesnya proses problem solving. Karena siswa kita kan dihadapkan pada masalah dan dia harus menyelesaikan masalahnya dengan cepat. Ya. Kenapa? Dan ini sangat relevan sekali dengan cara yang kita mau bangun modern robot. Ternyata kita mau merubah cara mereka berpikir. Ya, bagaimana? Mereka harus berubah pola pikirnya menjadi pola pikir sebagai seorang pemecah masalah. Ada masalah, selesaikan, bukan ditinggalkan, bukan malah menjadi bagian dari masalah.
tapi harus berubah ways of thinkingnya menjadi problem solver. Ya. Apa dibutuhkan sana? Kita butuh kreativitas, kita butuh critical thinking, dan beberapa proses lagi. Ya. Jadi ini yang pertama kali kita bergerak dulu. Anak didik kita harus berubah menjadi problem solver. Karena problem solver, kalau dia bisa memecahkan masalah, insya Allah hidup akan menjadi mudah buat dia. Ya, hidup akan ada terus, tantangan akan ada terus, tapi dia sudah punya bekal bagaimana cara menghadapi tantangan tersebut. Ways of thinking. Naik, ways of working. Cara bekerja. Kalau kemarin dia mencari masalah sendirian, sekarang eranya bukan era sendirian, eranya era kolaboratif. Maka ways of thinkingnya, ways of workingnya, working bersama-sama, togetherness, kolaboratif, problem solving. Butuhnya apa? Dia bisa berkomunikasi, bisa berkolaborasi, bisa melaksanakan secara proper. Kenapa komunikasi? Iyalah, kalau kita kerjasama pasti butuh kolaborasi, komunikasi. Komunikasi pakai apa? Pakai verbal, oral, dan juga komunikasi pakai gambar. Karena dari kita kepada orang yang bikin barang kita harus gambarkan. Dia paham gambar kita, dia bisa bikinnya. Kalau dia nggak paham, berarti kita oleh karena itu nanti diterapkan konsep 3D. Anak didik kita semenjak awal belajar 3D, membangun gambar-gambar dalam bentuk 3D. Ya. Nah, kalau 3D jadi, kita bisa tukeran data tersebut bukan hanya dengan orang di Indonesia, dengan di dunia kita bisa sharing gambar-gambar 3D tersebut. Jadi konsepnya adalah kolaboratif problem solving, dan kolaboratif problem solving ini makin terlihat ketika kita berada di FGC. First Global itu ada 190 negara. Dan gamesnya kolaborasi, 3 negara melawan 3 negara. 3 negara ya ngobrol. Bagaimana bikin strateginya supaya bisa menang. Jadi dari awal mereka sudah diajarkan kolaborasi, bukan lagi menang-menang sendirian, menang-menangan berkolaborasi. Ways of workingnya beda. Ya. Kenapa? First Global punya temanya tema global, dari masalah air, masalah energi, masalah sampah, masalah emisi udara, dan tahun ini masalah mengenai makanan. Tahun ini masalah membuat feeding the future, menyiapkan anak kita untuk mampu menghasilkan makanan buat generasi mendatang. Di belakang itu mereka sedang bikin makanan. Ya, kita punya kolam ikan guramunya diangkat, mereka bikin makanannya kan di-share ke seluruh dunia. Ya, mereka bikin gurame, goreng segala macam, nanti itu kan mereka share kepada dunia. Mereka punya tim, ngobrol dengan orang lain. Ini yang sangat luar biasa, kolaborasinya bukan hanya masalah sepele, tapi masalah diskusi dengan mereka. Mereka berdiskusi dengan Yunani, dengan Iran, dengan Irak, Palestina, semuanya mereka bikin kerjasama, sudah membangun kolaborasi semenjak dini. Ya, jadi problemnya kolaboratif, problem solving. Di atas ini mereka mulai harus memahami tools of working. Sama seperti saya bilang, guru-gurunya harus mengajarkan anak-anak industri 4.0, anak-anak itu pun harus mulai menggunakan tools of workingnya yang berbasis pada ICT, berbasis pada digital, berbasis pada robotika, AI, dan segala macamnya. At the end of time, akhirnya mereka siap menjadi profesional di level global. Ya. Itu yang kita harapkan dari robot. Jadi ketika mereka bermain robot ini, mereka berpikir sudah panjang dan jauh ke depan. Nah, ini kemudian kita memperkenalkan mereka juga sebuah konsep bahwa mereka menguasai proses penting. Ya. Proses itu penting, bukan hanya hasil saja, tapi prosesnya mulai dari
membuat produk kriteria, bikin functional definition, state definition, build definition, pengujian, sampai desain. Ini proses yang harus mereka lakukan. Sama ketika mereka bikin science, mereka harus bikin prosesnya, mulai dari hipotesa, pengujian, sampai pengambilan decision, sampai pengambilan. Nah, ini yang mereka kuasai, ini yang mahal. Bukan hanya sebatas pada produk akhir, ya. Produk akhir orang bisa lihat beli, tapi prosesnya itu yang mereka lalui, proses. Nah, selain proses, mereka juga mulai membuat rencana. Saya selalu bilang sama mereka, if you fail to plan, you plan to fail. Kalau Anda gagal merencanakan, maka Anda merencanakan untuk gagal. Jadi plan, rencanakan secara baik. Dan terakhir, yang paling penting, people, teamwork. Jadi tim, perencanaan, dan proses harus terintegrasi untuk mengerjakan sebuah proyek. Nah, people ini semenjak awal Teonato berdiri, kita ingin anak-anak kita menjadi teamwork person. Anak-anak yang bekerja dalam sebuah tim. Kenapa? Karena kita sadar Indonesia lemah sekali di sisi teamworknya. Kita punya banyak profesor, tapi kalau mereka semua bekerja sama akan sulit. Kita punya tim kesebelasan Indonesia, tidak ada teamwork. Tapi kalau suruh main badminton sendirian, kita bisa juara. Ya. Ke depan nggak boleh lagi. Kita harus membangun sebuah teamwork sehingga kita bisa maju ke depan. Mereka belajarnya proyek dari langkah-langkah proyek, deliverable-nya, evaluasinya, resultnya. Ya, setiap anak yang dia pilih, setiap anak memilih peran. Ya, perannya kemudian nanti kita evaluasi sesuai dengan peran yang diambil. Jadi ada anak yang mau mengambil perannya sebagai media, nggak apa-apa. Dari robot dia belajar media, tapi harus ada deliverable. Jadi selama 6 bulan dia ikut robotik, ada deliverable-nya. Ya. Ambil engineering, ada deliverable-nya. Ambil bisnis, ada deliverable-nya. Jadi ini bahan ajar yang multidisiplin. Semua anak bisa ikutan, semua anak bisa happy. Ya, dia nggak bilang, kak aku nggak butuh robotik, aku nggak bisa matematika, nggak apa-apa. Ini bukan matematika semua, kamu gambar, sedang gambar, ayo kamu gambar robot yang bagaimana. Jadi semua aspek ada di sana dan anak-anak diajarkan memilih perannya dan minat yang dia pilihkan sana. Jadi tujuan kita ya, menciptakan sebuah suasana melalui lomba robot di mana nanti siswanya mendapatkan benefit yang dia dapatkan. Dengan di sana ada project management. Di sana juga kita menyiapkan equipmentnya sehingga anak-anak kita menjadi skilled workers. Skill karena apa? Mereka pakai teknologi yang up to date. Mereka belajar Java, mereka belajar Python, itu sangat up to date sekali saat ini gitu. Jadi kalau saya iseng anak kayak saya mati natural keluar langsung kerja bisa, dia siap karena tools yang dipakai sama yang dipelajari. Saya ingat sekali ketika kita berkunjung ke sebuah perusahaan, anak SMP kita secara nggak sadar mereka pakai pro engineering, yang lain gambar bingung. Kalian tahu pro engineering? Iya pak, kita pakai juga. Semenjak SMP mereka gambar 3D, sedangkan mereka juga pakai yang sama. Jadi relevansinya sangat kuat sekali. Nah, jadi kemudian apa gunanya kita ikuti kompetisi supaya mereka tahu ada konsep waktu yang mereka harus kejar dan mereka harus keluar dengan solusi sebagai seorang engineer. Nah, ini sebuah konsepnya dan kolaboratif. Ya, siswanya milih perannya apa saja. Biasanya ada managerial, engineering, business, calculation, publication, dan seterusnya. Ada schedule-nya, masing-masing tim bikin schedule, masing-masing punya deliverables yang berbeda.
Ya, ada artefak yang dikerjakan, ada gambar, ada benda, ada tulisan, ada banner, ada brosur, ada t-shirt, semuanya merupakan kerja tim. Ya. Dan ketika ngerjakan ginian, ini enjoy sekali mereka. Ya. Ini ketika hari engineering jalan, jam 5, jam 6 masih rame di sini, Bu. Ya. Mereka enjoy dengan tadi, karena terbina otaknya untuk memikirkan sesuatu, mencari solusi, mereka otak-atik. Alhamdulillah, internet free di sini, tapi nggak ada yang macam-macam yang buka internetnya itu. Mereka hanya pakai internet untuk hal-hal yang mereka butuhkan. Karena apa? Karena mereka sibuk dengan proyeknya, jadi nggak mikir hal-hal yang lain lagi. Ya, ini proses preparation, membuat training ini, bikin programnya, bikin dokumennya, dan alhamdulillah sejak 2023 tim Teonatura kita sudah diakui dunia mendapatkan engineering documentation. Ketika di Geneva kita dapat silver award, engineering award. Kemudian kemarin ketika di Singapura juga kita dapat bronze award. Jadi menunjukkan bahwa secara dokumentasi kita alhamdulillah unggul. Ini terus ini yang kita mau share pada anak kita. Ini cara bikin dokumen yang bagus, runut, padat, jelas, dengan gambar-gambar yang baik. Ya. Terus di FGC ada New Technology Experience, ada NTA, ada challenge di mana anak kita bikin proposal. Apa proposalnya? Sesuai dengan apa yang ada saat ini. Ketika di Geneva kita bikin proposal konservasi cloning pohon kapur. Pohon kapur ini sebuah pohon yang sudah langka sekali. Dia ada di Sumatera dan dia benar-benar sangat langka. Sampai dunia mengakui ini pohon yang masuk dalam endanger. Ya. Karena apa? Karena dia tuh punya bunganya 4 tahun sekali. Berbunga, berbuah 4 tahun sekali. Ketika ada iklim berubah juga. Jadi 4 tahun sekali baru bisa regenerasi dianya. Sementara pembalakannya sangat luar biasa. Pohon kapur ini, kayu kapur sangat mahal. Sehingga orang sedang motong. Dan di dalam kapur ada sebuah kristal namanya borneol. Kristal ini sangat mahal. Ini yang pada zaman dulu sekali, zaman Fir'aun dipakai buat mumifikasi. Ya, sehingga kapur sedemikian terkenal jauh sebelum ada Indonesia. Ya, kapur Baros dari kota Baros itu sangat terkenal di Arab. Sampai satu-satunya kata bahasa Indonesia yang masuk di Al-Quran adalah kapur. Al-Insan ayat 5. Ya. Satunya, the only word, Indonesian word goes to Quran adalah kapur. Jadi kita semangat, kita jadikan proyeknya menjadi proyek konservasi pohon kapur. Kalau ibu kata kita ada ruang cloningnya, kalau dulu ada pohonnya tuh. Kemarin ke hari dengan tim berangkat ke Sumatera, Lekombi untuk mengambil beberapa sampel tanah dan pohon ada di sana. Dan ini dihargai dapat silver award ketika Geneva. Ya, solusi buat masa depan. Ini permasalahannya adalah permasalahan mengenai emisi. Bisnis, media sosial, publikasi, mereka bikin publikasi, mereka bikin gambar, desain dan sebagainya.
Dan nantinya mereka juga harus mendesain pit mereka. Setiap mereka lomba, mereka dikasihkan sebuah kayak pit sebesar 3x3. Di pitnya mereka harus membuat yang cantik, yang bagus, menunjukkan mereka branding tim mereka. Ya. Mereka belajar bagaimana membuat branding tim tersebut. Ya. Apa yang mau dibawa, apa yang mau misi apa mereka mau kerjakan. Mereka siapkan semua pameran-pamerannya, robotiknya, dan segala macamnya. Right, jadi ini, right, sekarang kita lihat Tour Houston 2025. Kita perlu apresiasi, tadi anak-anak kita didaftarkan ke first, setelah itu mereka bikin tim, mereka bulan September kick off, game reveal, dan mereka mulai harus belajar permasalahan bulan. Mereka harus tahu apa yang dimasalahkan dan mereka harus bikin strategi. Dari strategi tersebut baru mereka mulai membuat design, requirement, dan objektif. Ya. Functional requirement, dari situ bikin prototype, kemudian nanti ada waktu untuk mereka building time, dan mulai mereka menerapkan membuat gambar-gambar dalam bentuk. Nah, untuk MTS ini proyek semester. Nah, jadi semester 1, kelas 7, kelas 8, kelas 9 semuanya pakai FTC. Kelas 7, kelas 8, semester 1 ditembangkan satu semester. Jadi mulai masuk sampai Desember hanya bicara robot FTC. Mereka punya 6 bulan. Untuk kelas 9 beda treatmentnya karena mereka sudah 2 tahun membuat robot. Kelas 9 saya berikan mereka waktu 7 minggu konsep free berturut-turut. Ya, kalau yang ini kan 1 bulan 1 minggu, 1 bulan 1 minggu, 1 bulan lalu 1 minggu lagi. Ketika tema robotik baru ada robotik. Untuk yang kelas 9 selama 7 minggu mereka buat. Dan ini sama diterapkan buat kelas yang alia. Mereka punya waktu 7 minggu untuk memahami masalah sampai keluar dengan robotik yang akan dipertandingkan di bulan Desember. Ya. Right. Itu yang akan dikerjakan mereka. Terus yang biasa tanyakan sama orang-orang, Pak, berapa sih biayanya? Nah, ini sebenarnya biayanya dari beli robot saja nggak mahal, $2.000 per tim. Tapi karena kita resmi menjadi PDO first partner, maka kita harus menyumbang ke first untuk kegiatan tersebut. Itu $5.000 tahun ini, ya, per tahun. Nah, ini yang $5.000 ini yang akan kita sharing kepada semua tim supaya mereka bisa. Di Amerika sharingnya per tim diminta $200 ya. Ini gak ada. Nah, apa saja sih costnya dari yang akan kita perlukan? Ya, ini mulai dari programnya, kit partnya, toolsnya, arenanya, scoring elemennya, itu ada di sana. Nah, dari tahun lalu kita memohon kepada orang tua kontribusi individual sebesar $150, di mana ini dipakai buat annual fee, bayar annual fee ke first, membayar mentor dan tambahan mentor untuk training selama 6 bulan. Terus akan melaksanakan lomba 2-3 hari di Depok, ya. Kemudian membeli spare part robotnya, ya. Membuat arenanya yang lumayan mahal. Arenanya mau nggak mau kita beli karena nggak mungkin kita bikin, dan kita bikin itu arenanya paling nggak 2, ya, 2 yang kita pakai karena ketika lomba nanti ada
ketika lombanya ada lomba yang buat arena buat perlombaan dan arena untuk pelatihan. Jadi harus ada minimal 2. Kalau nanti makin banyak lagi tim terlibat, maka kita akan lebih banyak lagi beli game set tersebut. Ya. Oleh karena itu kita akan pakai dan kita akan merequest tiap anak sebesar $150 untuk kegiatan ini. Nah, setelah mereka berlomba di bulan Desember atau Januari, 2 tim akan berangkat ke Amerika. Ya. Untuk yang berangkat ke Amerika, kita akan di-charge lagi oleh mereka. Per tim bayar $2.500 per tim. Jadi kalau 2 tim yang berangkat, kita harus bayar $5.000. Itu biaya tersebut tidak termasuk makan, hotel segala macam. Kita harus bayar tiket, hotelnya dan makannya. Ya. Pengalaman kemarin kita berangkat, kita sewa satu B&B, ya, agak lumayan bagus dan dekat. Biayanya akhirnya agak sedikit lebih murah ketimbang kalau kita pakai hotel yang mahal. Ya, kita saya B&B ada 3 kamar, kita 10 orang numpuk sana 3 cukup. Nah, ini di luar biaya mentor. Tahun lalu saya sama Isam berangkat atas uang pribadi. Tapi rencananya ke depan nanti kalau memang 2 tim yang berangkat, kita akan meminta mentor untuk menemani mereka. Dan biaya mentor tersebut harus kita cover untuk keberangkatan mereka dan selama mereka di sana. Ya, tiketnya, hotelnya, makannya, dan selanjutnya. Ini bagi tim yang menang. Ya. Oke, bagi tim yang tidak menang, mereka sudah menang. Ya. Jadi kalau Dit bilang in robotic competitions, mostly only few robot will win. Dalam sebuah kompetisi robot, hanya beberapa robot saja yang menang. But make sure all kids are winners. Bagaimana caranya? Ketika mereka belajar menjadi seorang problem solver, mereka sudah menang. Ketika mereka belajar menjadi kolaboratif, mereka adalah pemenang. Jadi kemenangan itu bukan hanya dalam bentuk trofi, tapi kemenangan dalam bentuk penguasaan yang mereka dapat, soft skill dan soft skill dan hard skillnya. Itu yang kita ingin dapatkan. Right, apa sih benefitnya dari FOS ini? Oh, banyak sekali. Pertama, kita melihat sebuah team education di mana dengan robotnya anak-anak secara hands-on belajar sains, teknologi, engineering, and math secara langsung. Bagaimana rumus lingkaran itu pakai ketika mereka mau bicara, ketika mereka menghitung kecepatan robot, mereka harus gitu lingkaran. Ya, bagaimana cara puterin 1 lingkaran 1 RPM? Oh, berarti putaran per menit. Dari motor pindah ke RPM. Dari RPM-nya kemudian dikasih gearbox, ini dari 5.000. Supaya kalau 5.000 terlalu cepat sekali, turunin. Dari sini kita belajar matematika dan fisika tanpa sadari. Ya. Dan banyak lagi STEM. Belajar teamwork, kolaborasi. Ya jelas, FOS robotik ini team based competition. Kompetisinya berbasis pada tim. Ketika 3 orang maju, 1 orang megang kontrol, 1 orang dia megang lagi, ada tim yang tengah. Sebagai apa? Ini sebagai coach, sebagai pengatur strategi. Jadi kamu sana, ketika kamu ini nggak tahu juga bikin strategi, dia hanya ngejalanin robotnya. Tapi ada 1 orang tim yang ngajarin strategi. Kamu sana, sehingga dia belajar teamwork. Nah, 2 orang running 1 robot, masing-masing harus tahu. Yang ini buat jalan doang, yang ini buat naikin, itu masih berkolaborasi lagi.
Ya, ya, oke. Problem solving ini terlihat jelas. Mereka tidak akan keluar dengan solusi karena challenge-nya harus ada di sana. Dan solusinya selalu saya katakan, saya tidak mau hanya satu solusi. Ketika mereka mendesain, kamu harus keluar paling nggak 10 solusi, 3 diuji, 1 berat kamu ambil. Supaya mereka punya kebiasaan untuk menulis kreatif. Dengan 10 solusi, mereka bisa melihat. Ketika satu gagal, oh kak, kemarin gagal, aja solusinya, ya punya yang lain. Jadi ada plan A, plan B gagal, ada plan B, plan C, sampai 10 solusi. Nah, biasanya anak kita nggak punya, tidak terbiasa punya alternatif. Jadi ketika plan A gagal, kaput, dia nangis. Banyak gitu. Kemarin tim lalu anak putrinya udah gagal nangis. Jangan, harus punya alternatif. Selalu ada alternatif dalam solusi dunia ini. Leadership pasti ya, dalam hal tim ada leadershipnya, masing-masing orang ada subdivisinya, ada leadership di bidang engineering, leadership di bidang media, leadership di bidang bisnis, masing-masing punya peran. Nah, paling terpenting adalah bagaimana mereka manage waktu, time management. Mereka cuma dikasih waktu sampai bulan Desember. Kalau mereka santai-santai, nggak selesai. For sure. Jadi mereka bikin schedule, targetnya apa, dan fix mereka ikut target tersebut. Sehingga nanti begitu last minute mereka belum selesai, mereka akan paksakan skill tersebut sesuai dengan deliverable-nya. Mentoring, networking, ya. Networkingnya sangat luar biasa. Ya. Tahun kemarin anak kelas 7 laporan kepada kak, kita punya mentor orang Australia loh. Dari mana? Iya kak, kita kenalan. Terus saya tanya, dia mau jadi mentor, udah ngobrol. Subhanallah, saya nggak tahu. Tapi inilah mereka bisa mencari mentor di luar sini, di luar Indonesia, yang orang sudah senang jadi mentor. Ya. Hebatnya First ini adalah semuanya semuanya kebanyakan volunteering base. Ya. Mereka volunteer ngasih tahu kepada semua orang. Saya volunteer mau menyumbangkan waktu, volunteer semuanya. Ketika anak-anak FGC berangkat ke Singapura jadi volunteer, mereka nggak dibayar. Tapi apresiasi sangat luar biasa, mereka dapat sertifikat sebagai volunteer FGC Singapura. Itu lebih mahal harganya ketimbang orang kerja menjadi apprentice. Nah, dengan adanya volunteer ini kita bikin networking. Nah, networking buat sedunia yang terlibat punya misi dan visi yang sama. Karena akhirnya mereka terbiasa berkolaborasi, berbicara, bahwa mungkin ibu yang anaknya FGC tahun ini bisa melihat di awal sekali mereka sudah diskusi dengan teman dari Finlandia, dari banyak. Di awal sekali mereka sudah diwajibkan untuk ayo kamu diskusi dengan tim di luar tim negara masing-masing. Sudah punya kolaborasi dan networking. Saya selalu bilang sama adik yang berangkat FGC, lu kamu di sini ketemu dengan 190 negara. Kalau kamu bisa mempertahankan pertemanan kamu ke semua negara punya tempat tinggal. 190 negara, semua negara ada di sana. Jadi kalau kita baik, punya networking yang bagus, itu peluang sangat luar biasa untuk membuat networking ke depan. Sangat luar biasa. Selain dunia. Nah, scholarship. Mereka punya 50 juta dolar untuk anak-anak belajar dan mendapatkan kuliah di luar negeri. Ya, Australia, Amerika,
kampusnya itu kalau kita berikan sertifikat first punya dominasi lebih tinggi. Alhamdulillah kita juga berjuang di Indonesia. Jadi semenjak tahun ini semua lomba IFR sudah terdaftarkan di pusat prestasi nasional. Ya, Diknas mereka punya pusat prestasi nasional di semua lomba-lomba kita daftar sana, dan anak-anak kita jadi kalau mau bilang saya harus lomba. Nah, dan dari lomba tersebut alhamdulillah 2 orang anak kita mendapatkan beasiswa Indonesia Maju berangkat ke Australia, 2 orang dari beasiswa Indonesia. Ya, itu luar biasa karena kelas 11 mereka sudah diambil, kemudian mereka didik lagi untuk dipersiapkan belajar luar negeri. Kita punya 3 orang, yang 2 orang berangkat ke Australia, 1 orang kuliah di UI. Tahun ini kita punya 4 orang lagi, 4 orang. Ya, kemarin 2 orang sudah berangkat untuk summer course di Australia dengan di Taiwan, di Hong Kong, di Hong Kong. Itu lewat robotik. Mereka dipilih karena robotiknya bagus, sertifikatnya bagus. Mereka terpilih sebagai salah satu calon untuk beasiswa Indonesia Mandiri. Kalau mereka bertahankan bagus, maka tahun depan dia akan berangkat sekolah S1-nya di luar. Ini sebuah scholarship, peluang scholarship yang ada di Indonesia. Tapi saya berharap lebih jauh. Saya berharap nantinya ada anak Indonesia lewat FOS kuliah di MIT, biayanya dari FOS. Ya, dan itu tiap tahun ada lombanya. Yang ini lombanya harus lewat FTC, FRC. Kita baru tahun kemarin kita nggak ngirim kandidat untuk scholarship-nya. Tapi tahun ini saya harapkan saya akan pilih beberapa anak yang bagus secara fisik, secara bahasa Inggrisnya, secara akademisnya. Kita akan ajukan ke FOS untuk mendapatkan scholarship dari mereka. Namanya Dean's Award. Itu dipilih nanti ya. Kalau dapat Dean's Award, wah, alhamdulillah. Kita belum ada. Saya belajar banyak dari tim India. Tim India 3 tahun ikut lomba, tahun ketiga dapat Dean's Award. 2 orang anaknya kuliah di Amerika gratis. Jadi kayaknya kita juga mengikuti pola tersebut. Ya. Terus yang ke-8, meningkatkan confidence dan percaya diri. Biasanya anak-anak yang saya melihat diri, ada anak-anak yang awalnya pendiam, nggak mau ngomong segala macam, cemburu ke sini, mereka berlatih belajar presentasi, belajar menangani masalah, dan saya melihat ada anak-anak yang tadinya tidak dominan bisa berani, bahkan dia berani berdebat dengan tim yang lain, berdebat dengan bahasa Inggris. Tim Australia dia debat, kamu salah segala macam. Wow, saya surprise ya, dia berani. Ya. Ini sebuah kemajuan karena terus terang saya melihat orang Indonesia nggak mau berdebatin orang luar. Ketika mereka punya sangat brilliant idea, mereka keep quiet. Mereka dengar orang lain ngomong, padahal idenya jauh lebih bagus. Mereka nggak mau outstanding, low profile. Ada kalanya kita harus mengaju kepada yang high profile. Ini kita coba. Nah, kasus kemarin di Australia, di Singapura itu menunjukkan hal ini. Ya, di Singapura kita itu juara ke-6 sedunia. Karena juara ke-6 maka kita berhak menjadi kapten. Kapten di bawah kita kan ada 4 tim, 1 tim Indonesia, tim Peru, tim Australia, nah tim Australia ini karena bahasa Inggrisnya bagus, dia dominan. Ya. Sehingga ketika uji strategi, harus strategi kita sebagai kapten, strategi kita nggak maju strategi. Sehingga 1 gagal, 2 gagal,
Baru setelah ketiga kita nggak berubah. Sekali lagi kamu salah. Setelah 2 kali gagal baru kita buat maju. Padahal kalau dari awal maju kita bisa naik levelnya. Karena apa? Karena anak kita tidak mau maju. Setelah 2 kali gagal, mereka kok gini terus kacau nih. Berubah. Ini yang harus kita bangun. Jadi tahun ini saya nekan pada anak kita, kamu harus maju dengan your own idea. Kamu ada kapten, harusnya kamu lead. Kemarin kita di lead sama tim Australia. Terus ada hal yang menarik adalah gracious professionalism. Professionalism yang berkasih sayang. Dimana kalau kita melihat lawan kita lemah, kita angkat dia dulu sampai dia kuat. Loh, saya susah baru pertama nih ngelihat lomba yang kayak begini. Ya. Biasanya kalau lawan kita lemah, sih kita bisa menang. Tidak di sini. Ya. Saya teringat sama coba Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Ketika perang Crusader menyerang Palestina, ya, Salahuddin perang sama Richard the Lionhearted, perang. Tapi kemudian Richard the Lionhearted-nya sakit. Harusnya kan wah Musa kita serang. Tidak. Salahuddin Al-Ayyubi ngirim tabib ke Richard. Kamu sembuh, setelah sembuh kita perang lagi. Wow, ini gracious professionalism. Ada long before first. Jadi terus ini menarik buat saya. Saya kalau kata anak kita nggak ada cat buat kamu ngeledek musuh kamu. Baik kamu kalah, kamu menang, nggak boleh kamu meledek. Gracious, menghargai orang lain. Nah, kita pernah lomba ketika lomba kita di Dubai, ya. Begitu kamu menang, anak tuh bikin apa robotnya begini-begini, gaya menang gitu, ditegur. You're not allowed to do that. Kenapa itu apa seolah celebration nggak fair. Oh, jadi nggak boleh celebration, nggak boleh. Nah sekarang juga kan lomba robot ketika di lapangan bola kayak gitu kan nggak boleh selebrasi orang yang ngeledekin orang. Nggak ada selebrasinya, harus benar menghargai musuh kita. Good. Dan kita belajar sesuatu yang sangat menarik. Ya. Yang ke-10 terakhir adalah real world experience. Pengalaman luar biasa yang benar-benar ada di mata anak didik kita. Pengalaman yang sangat luar biasa. Kemarin kita ke Houston kalah, dibantai habis. Kenapa? Pengalaman. Gimana? Kamu? Enggak kak. Kan saya tahun depan bagus lagi. Mereka membangun diri dari kekalahan menjadi sebuah semangat untuk maju ke depan. Dan ini selalu saya katakan kepada mereka, loh, Indonesia tahun 2017 kita menang Creative Award. Robot kita dianggap sangat kreatif, sangat inovatif. 2017. Tapi kita kalah secara robot apa? Kita terbiasa bikin robot bagus, tapi drivernya nggak dilatih. Sehingga apa? Robotnya bagus, tapi yang mengendalikan nggak bisa. Kalah 2017, 2018 masih konsep yang sama. 2019 saya rubah polanya, ayo pelatihan, jadi pelatihan mereka robot bagus. 2019 di Dubai kita bagus sekali, tapi ada beberapa kelemahan yang kita tidak aware sehingga posisi kita jatuh. Nah, setelah COVID 2020 nggak ada, 2021 nggak ada, 2022 kita berangkat ke Geneva. Geneva kita full all out serius. Ya, robot kita sangat bagus banget, performnya bagus. Ya. Tapi saya bilang sama anak, begitu kak kita masuk ke kualifikasi, good. Mainkan dan santai, semau kamu mainnya. Karena targetnya sudah capai, masuk itu. Tahun kemarin di Singapura 2023 levelnya naik jadi finalis. Dan tahun ini
kita punya target menjadi juara satu robot tersebut. Insya Allah kita latihan, tidak ada hari tanpa latihan buat anak yang mau berangkat. Mau capek mau nggak latihan, karena hanya dengan latihan kamu bisa menguasai dan robot tersebut. Targetnya juara satu, dan ini berat tapi insya Allah mungkin bisa tercapai. Jadi experience-nya luar biasa, real, di mana mereka menyiapkan diri mereka untuk maju ke depan, menjadi seorang leader, menjadi seorang pemikir, menjadi seorang inovator. Right. Terakhir, experience ini nggak bisa dihitung dengan angka. Ya. Mereka mendesain, nggak ada berapa angka yang dapat, itu sangat luar biasa. Ya. Bagi orang yang tidak terbiasa dengan first, ya, ketika melihat robot dikasih masalah, dia langsung serang masalah tersebut, dia langsung bikin. Kita tidak. No, stop. Kita bukan bengkel. Bengkel itu dikasih masalah, kerjain. Bukan. Kita engineer. Masalah, uraikan masalahnya apa, bikin solusi, jabarkan solusinya bagaimana sampai detail, uji lagi, sampai benar bikin gambarnya, bikin prototipe-nya, baru diuji. Anak kita biasa kan kayak pengen ketok majik aja. Itu langsung jadi, mungkin gagal. Begitu gagal, iyalah kamu gagal. Kalau gagal kayak gini kamu nggak ada pengalaman, tidak tahu bagaimana alternatifnya. Tapi kalau runut dari mulai masalah, bikin solusi, ada 10 solusi, terus sampai ujung gagal lah, balik lagi, solusi kedua masih ada, ambil solusi kedua, kita bisa menurunkan. Tapi kalau ketok magic, ya udah gagal ya gagal, nol lagi, belajar nol lagi. Jadi kita berperan sebagai engineer, merangkai perencanaan, bukan ada masalah langsung kita kerjakan. Ya, ada berhasil, iya berhasil, tapi nggak terdata. Dan kita belajar mendokumentasikan semua kegiatan mereka. Setiap hari mereka bikin laporan. Hari ini ngerjain apa, hari ini apa yang didapatkan. Mereka bikin laporan, karena laporan itu akan menjadi cikal bakal engineering documentation yang akan dihargai orang lain. Baik, itu panjang lebar saya cerita mengenai kegiatan kita selama 6 bulan ke depan untuk MTS kelas 7, kelas 8. Bagi anak kelas 7, pertama mereka kenalan dengan robotik, mungkin ya, belajar bikin robot, programming, dan teamwork. Tapi saya nggak khawatir, karena saya pernah megang anak-anak kelas 7, semuanya cewek semuanya, dan mereka bisa berkarya dengan baik. Jadi apalagi yang cowok, kalau cowok biasanya lebih cepat. Ya. Saya terus kalau cowok saya diemin aja, biar mereka kerja sendiri aja. Banyak anak cowoknya, mereka gerak dan alhamdulillah bagus-bagus. Jadi kalau yang cewek, anak perlu dorong lagi. Jadi saya lebih banyak memfokuskan pada tim-tim cewek ini untuk mereka lebih bisa menggrab apa sih robot tersebut. Yang cowok relatif jalan cepat sekali. Dan konsep di sini kita menggunakan getok tular. Nanti kelas 8, kelas 9 dia punya tugas ngajarin anak kelas 7-nya. Ya. Jadi ada partnership. Ya. Kelas 8 tim A ngajarin kelas 7 tim C. Dan ketika dia ngajari itu masuk dalam nuansa outreach siswa tim tersebut. Jadi menariknya tim ini ketika dia mau klaim sebagai tim juara inspirasi, dia harus punya catatan. Saya sudah ngajarin berapa banyak orang. Saya sudah memberikan bangunan robotik foto orang. Jadi ada outreach yang harus dia kerjakan. Seringkali kita punya outreach, anak-anak ini diajak mereka jalan ke hari Minggu di Sudirman, mereka jalan sambil mengenal orang lain. Apa sih tim mereka? Apa yang harus kerjakan Indonesia tahun 2045?
Jadi outreach ini mereka punya kewajiban untuk menyebarkan apa yang mereka ketahui, yang mereka punya kepada orang lain. Jadi nggak pelit. Justru ini yang menjadi dua hal. Mereka belajar menyebarkan, berarti dia belajar mengetahui duluan. Yang kedua, dengan kayak gini akan kecepatan lebih tinggi untuk tim yang lain untuk belajar. Ya. Jadi ini yang mereka jalankan dan masing-masing mereka punya kewajiban untuk memberitahu orang lain. Jadi kelas 8, kelas 7, dan di sini nanti akan terjadi sebuah ekosistem di mana semua orang butuh apa, ada yang ngasih tahu dan ada yang memberikan saran. Kalau di sini nggak ada, maka mereka keluar cari di internet, ketemu diskusi orang keren dan banyak. Saya punya akses banyak dengan tim luar yang mereka bisa diskusikan masalah-masalah tersebut. Dan ini yang akhirnya mereka belajar bahwa solusi belajar itu bukan hanya ada di sekolah ini saja. Solusi belajar itu ada banyak di luar. Dengan demikian mereka belajar menjadi proaktif, mereka belajar jadi independent learner, dan itu kalau mereka sudah menjadi independent learner, selesai sudah tugas kita. Karena dengan independent learner mereka bisa belajar di mana setiap mereka ada masalah. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Riza, tepuk tangan buat Kak Riza. Sampai tersimak ya Bapak Ibu. Alhamdulillah panjang lebar, ya, bukan panjang lagi Kak. Luar biasa padat dengan waktu yang cukup singkat. Kalau Jack Ma mengatakan ada tiga tipe manusia, ya, penakut tidak pernah memulai, ya, pecundang tidak pernah menyelesaikan, dan pemenang tidak pernah berhenti. Ya. Mudah-mudahan. Baik Bapak Ibu semuanya, mumpung ada Kak Riza di sini, was-wasin nanya terkait dengan FGC. FGC sudah, sekarang waktunya untuk FGC dari start kelas 7, 8, 9, 10 ya? 10? 11 kebenaran cek 11, insya Allah. Kenapa kita pilih first sama core-nya dengan core Tekno Natura, dan Kak Riza sudah menyampaikan, dan mungkin detailnya mungkin bisa ditanyakan oleh Bapak dan Ibu. Silakan. Regan mau nanya, Regan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak Riza. Tadi kan kalau Kak Riza pernah sampaikan tuh ada program untuk 3D, terus Python sama Java ya. Itu dari Teknonatur menyediakan nggak sih harus seperti program yang khusus untuk dan itu kan ada ya. Maka Teknonatur itu menyediakan apa program tersebut. Nanti diinstal di si laptopnya anak-anak, mungkin secara free lah. Baik, tidak semua anak harus belajar programming. Ya, tidak semua anak harus belajar programming karena sesuai dengan apa minat anak, role-nya anak, maka itu akan kita ajarkan. Jadi nanti bagi yang programming, robotik akan dikumpulkan dan diajarkan terpisah Pak, khusus. Mereka belajar Python, mereka belajar programming, ada. Jadi kakak kelasnya akan ngajar dia juga. Dan langsung hands on, dia begitu programming dilihat robot dan langsung ada barangnya, jadi bisa lebih cepat. Secara program itu terinstall di laptopnya anak-anak secara gratis atau secara Iya, program itu di laptop masing-masing anak. dari Teknonya? Nah, Kalau dari Java kan dari ada ya. Jadi di Java itu dia punya ada yang namanya Java Bot.
itu bisa running langsung di komputer masing-masing. Komputernya kalau komputer saya bisa langsung, dan itu ada wifi-nya langsung ke link ke robotnya. Dia programming, dia bisa upload di sistemnya, di prosesornya, dan dia bisa lihat hasilnya. Dan itu nggak masalah. Beberapa kali saya melihat, bahkan tadi anak-anak putri pun yang pertama kali megang robotik programming, mereka bisa. Jadi insya Allah. Terus beberapa tambahan bagi siswa yang mau menambahkan visioning pada robotnya, dia akan diajarkan untuk pakai Python. Lagi-lagi itu pun terpisah bagi anak yang pengen kita upgrade, kita ajarkan lagi. Jadi anak belajar sesuai dengan kebutuhan. Kita nggak ngajar anak-anak sesuatu yang mereka nggak perlukan, Pak. Ketika mereka butuh, mereka nggak tahu, nanya, ada Kak Surya, ada saya, ada banyak tim yang lain yang bisa membantu dia untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan Pak, saya Reza, ayah dari putra kami Husni. Kebetulan berdomisili kami dari Cirebon Pak. Di sini tinggal sama kakeknya. Sedikit mau bertanya Kak Reza atau Kak Arif. Jadi basic dari Ananda kami ini bisa dibilang sangat belum dengan teknologi seperti laptop atau ya basic juga saya mengajarkan sangat kurang Pak. Saya mau bertanya sedikit Pak, sebelumnya kasus-kasus seperti itu apakah tetap bisa berjalan Pak dengan basic anak yang bisa dibilang nol untuk teknologi? Apakah itu tetap bisa diarahkan nanti di sini sampai di FTC tadi Pak? Itu aja Pak. Makasih Ari. Baik, seperti saya bilang, kita pernah punya tim semuanya anak putri yang zero experience buat robotik. Mereka bikin robotnya, mereka presentasi di Australia, mereka dapat award. Jadi saya tidak punya alasan mengatakan anak tidak bisa belajar robotik. Nah, tentunya yang menjadi concern adalah jika anak tidak punya inisiatif, ini yang paling berat. Ya, kalau anak punya inisiatif, cepat belajar, cepat kita kasih tahu. Tapi kalau anaknya tidak inisiatif, mentornya nggak tahu, dia diem saja, nggak ngapa-ngapain, ini yang agak berat. Jadi insya Allah dengan proyek ini semua anak akan terlihat aktif, berinisiatif. Ada anak yang nggak kelihatan inisiatif, akan saya tegur. Saya terus terang, saya akan bilang kepada Anda, kepada anak tersebut, kamu ngapain di sini? Pulang aja mendingan. Atau punya sekolah. Di sini anak harus aktif, harus inisiatif, harus gerak. Kalau nggak gerak, kamu rugi sendiri. Karena semua orang bekerja, semua orang belajar, kamu diam aja, rugi kamu. Jadi itu yang saya gebrak biasanya, saya enggak. Tapi kalau anak udah aktif, sibuk segala macam, ya udah jalan, nggak diarahkan gitu Pak. Dan itu biasanya 2 bulan pertama, setelah itu bulan ketiga keempat mereka sudah bisa gerak sendiri. Biasanya cepat ke anak-anak, apalagi anak laki-laki, biasanya cepat sekali. Begitu ada peluang untuk mereka maju, mereka bisa maju. Dan saya nggak khawatir. Ya. Masalah tadi aja, masalah kalau anaknya malas, tidak inisiatif, itu masalah yang paling utama. Selepas dari itu, insya Allah kita nggak ada masalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Kak,
untuk yang tadi financial matter ya, itu apakah sudah termasuk dengan baterai? Karena pengalaman, kebetulan anak saya di level 8. Nah, pengalaman kemarin itu banyak kendala di baterai gitu. Jadi ada yang baterainya rebutan, ada yang apa segala macam. Nah, maksudnya dia persiapan ya Kak, nanti seandainya ini lagi kita persiapkan baterainya. Jadi saya mau mempertanyakan apakah paket ini sudah termasuk dengan baterainya. Terima kasih. Baik, ya Ibu, ini satu pengalaman yang luar biasa. Selama ini kita nggak aware kalau baterai itu punya batas umur. Jadi ketika kita bilang enggak, kita punya banyak kali 30 baterai kok, dipakai ternyata nggak sampai dicas habis. Jadi terus kemarin pengalaman kita pertama Bu, ketika lomba baterainya habis semua. Sehingga akhirnya anak-anak berinisiatif pakai orang, karena kita beli baterainya langsung dari Amerika itu lama ya, harus dikirim dulu 2 mingguan, keluar lagi ke pajaknya, karena sekolahnya nggak boleh dipajaknya juga customnya ya. Sehingga kemarin mereka inisiatif ya, tim kaji inisiatif beli baterai tapi buatan lokal. Jadi buat baterai digabung-gabung, disolder, jadilah baterai buatan kita. Dan ini bisa kepake, alhamdulillah bisa kepake, tapi tidak comply buat pertandingan. Tapi buat kita buat latihan bisa. Jadi untuk latihan, ya saya saran pada mereka, kamu beli 2-3 baterai buat latihan. Dan kamu tandai sendiri. Jadi tiap tim masing-masing harus punya baterai sendiri-sendiri. Beli kemarin WKR ya, lupa udah sampai apa? Kemarin saya beli baterai, bikin baterai itu 5 juta 2 juta 5 buah baterai dengan 2 buah chargernya. Itu kita terakhir karena sama nih yang FGC juga baru ketahuan pakai segala macam, tapi ada umurnya baterainya, sehingga ketika lomba, ketika main kan baterainya udah lemah nih. Oh ya udah, sekarang untuk menghindari baterai yang bagus dipakai buat lomba, buat latihan, ya sekarang kita ganti, yang latihan kita pakai beli baterai abal-abal ini, baterai rakitan. Gitu Bu, benar. Terima kasih banyak Bu. Iya, ya itu belum dihitung kemarin ya, sekarang belum hitung. Tapi nggak terlalu mahal ya, kayaknya sekitar 2 jutaan dapat 5 baterai dengan 2 charger. Jadi kalau satu tim ada 12 orang bisa share lah mereka. Terima kasih Bu. Baik Bu, ada yang paling belakang mau bertanya? Dari siswanya mau tanya, Pak. Baik, saya mau share saja mungkin buat pengalaman kemarin itu, solusi anak kita karena mereka terpaku sama peralatan yang ada di sini, mereka solusinya stuck sama alat yang ada. Padahal selain prosesor, motor, mereka bebas bisa pakai apa saja. Nggak, kekurangan extrusion, oke, pakai kayu, boleh pakai kayu. Mekanismenya ganti, pakai mekanisme kayu, boleh. Ya. Yang nggak boleh itu prosesornya sama motornya, ini nggak boleh, itu harus sama supaya fair. Tapi bahan material yang lain itu boleh. Ini buat FTC ya, merupakan keuntungan tapi juga kerugian. Ya, buat tim-tim yang maju yang sudah punya banyak pakai 3D printing, wah mereka desainnya bagus banget. Ya. Sementara anak kita masih pakai solusi dari dari Rev. Jadi saya tahun ini akan membuat sebuah penekanan pakai beragam jenis alternatif material. Karena mereka terbiasa dari dulu lama, karena kita terbiasa main di Rev, di FGC nggak boleh.
pakai barang dari luar supaya pertandingannya sama, semua negara punya barang yang sama dari lomba tersebut. FTC tidak, FTC boleh pakai alternatif material yang lain. Nah, ini pengalaman tahun lalu ketika berangkat ke Houston, kita melihat tim yang lain sedemikian banyak pakai alternatif, pakai 3D printingnya sedemikian bagus sekali. Kita stuck dengan solusi apa yang diberikan oleh Red Robotics. Nah, padahal nggak harus. Nah, yang harus sama itu adalah prosesornya sama motornya. Mekanismenya silahkan berkreasi. Lagi-lagi ini sebuah alternatif yang luar biasa. Itu mungkin saya sharing nanti bakal kita ajukan kepada tim yang baru atau tim yang lama. Nah, oke, sekarang mungkin ada yang nanya, Kak, apa sih bedanya yang SMP dan SMA? Nah, yang SMP yang kelas 1, yang kelas 7, mereka hanya fokus programming dan mekanisme. Yang kelas 8 sudah bicara programnya yang autonomous bagus. Kelas 9, kelas 10 sama udah naik level lagi. Yang kelas 11 seharusnya sudah pakai AI untuk otomatiknya. Jadi kalau saya lihat kemarin di Houston, mereka sudah maju sekali ya, di Amerika maju sekali. Nah, kita masih primitif. Jadi ketika dibantah ya oke, wajar lah gitu loh. Sangat luar biasa sehingga program mereka sangat akurat. Kita kemarin belum akurat, kadang masuk kadang tidak. Jadi ini bagian yang harus kita terapkan betul yang di Alia. Mereka bicara otonomous dengan akurasi tinggi. Ini yang menjadi penekanan untuk tim Alia. Tim SMP, tim MTS, mereka lebih banyak pengenalan robotika, pengenalan statika, mekanika, elektronika, dan programming. Itu sih bedanya. Itu kan tambahan sedikit. Baik Bapak Ibu, insya Allah saya rasa cukup untuk hari ini. Dan nanti sebelum September ada agreement ya. Oh iya. Baik, Bapak dan Ibu, di FOS itu nanti ada registrasi. Setiap anak akan masuk ke websitenya FOS dan mendaftar. Bagi yang sudah ada tim, dia bisa daftar tim. Bagi yang belum punya tim, dia bisa mendaftar. Nanti di timnya ada alokasi, ada mentornya, dan dia daftar. Ketika daftar, orang tua harus menandatangannya. Ada konsen yang harus dibuat karena mereka underage. Ya. Jadi semua siswa yang mendaftar di FIRST harus dengan izin orang tua. Jadi mungkin nanti begitu masuk saya akan minta orang tua anaknya kita jaring login bagaimana, tapi orang tua akan harus jadi bikin dua email anak dan email orang tua. Anaknya bikin lapor, anaknya bikin daftar, orang tua emailnya digunakan untuk mengapproval. Ya. Karena kalau enggak gitu maka nama siswanya nggak akan bisa masuk sebagai sebuah tim. Harus ada dua approval yang harus kerjakan. Terus nanti ketika berlomba ada lagi tanda tangan lagi. Karena ketika lomba semua hak untuk mempublikasikan itu diberikan kepada penyelenggara. Jadi orang tua harus merelakan anaknya difoto, difilmkan segala macam. Ya. Mungkin Indonesia nggak terlalu masalah, gitu. Atau luar negeri nggak boleh, mereka nggak mau. Jadi kalau ada anak yang nggak mau difoto, nggak bisa ada tulisannya. Ya. Dengan memasuki ruang ini, area ini berarti Anda sudah bersedia melepaskan hak untuk difoto maupun difilmkan. Ya. Karena masalah privasi mungkin beda di Indonesia di sana. Itu. Terus nanti begitu pergi, kalau berangkat bawah juga ada lagi konsen, traveling konsen namanya. Ketika dia berangkat keluar harus ada orang tua tanda tangan dua-duanya.
dan dengan siapa dia berangkat. Itu mungkin yang jadi semuanya harus dari orang tua, konsen orang tua. Dengan demikian juga ketika saya mengambil siswa sebagai tim baru, harus ada konsen dari orang tuanya, menunjukkan bahwa orang tua setuju dengan segala kegiatan yang ada di sini. Dan kita punya beberapa agreement ya di sekolah kita, pertama ya nggak ada pacaran, ya nggak ada robotik dipakai buat pacaran, nggak ada bullying, tidak ada ngerokok,